Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan ya mengenai pengantar mengapa di pertemuan sekarang statistik ini ada bahasan mengenai ANOVA. ANOVA itu adalah analisis of variance, salah satu tools ya. Jadi ANOVA itu salah satu tools dari statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah parameter yang kita teliti terhadap suatu kasus itu berpengaruh terhadap hasil atau tidak. Nah, jadi tabel ANOVA ini adalah tools dari statistik untuk mengetahui apakah suatu parameter ini berpengaruh atau tidak gitu ya terhadap suatu hasil. Nah, parameter ini adalah sumbu X-nya atau variabel bebas. Sedangkan hasil ini adalah sumbu Y-nya atau variabel terikat. Kenapa kita pakai ANOVA? Karena ini adalah tools yang dapat digunakan secara ilmiah ya untuk membuktikan apakah suatu parameter itu berpengaruh atau tidak terhadap suatu hasil. Nah, tanpa menggunakan ANOVA pun sepintas kalau kita menggunakan grafik gitu ya. Ini sumbu X, yang ininya sumbu Y. Kalau grafiknya itu lurus, seperti ini relatif lurus, maka kita bisa sebutkan bahwa faktor X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Karena apa? Berapapun nilai X, dia stabil, statis gitu ya. Nilai Y-nya ya itu aja gitu. Nah, beda kasus kalau misalkan hasilnya itu naik ini. Nah, kita bisa langsung klaim bahwa faktor X atau parameter X ini berpengaruh terhadap Y. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya adalah linear naik, artinya semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya pun juga akan semakin besar. Nah, ini berpengaruh. Jadi kalau yang ini tuh berpengaruh, sedangkan yang merah ini tidak berpengaruh dia. Nah, berpengaruhnya gimana yang warna biru ini? Dia berpengaruhnya linear ya. Linear. Bagaimana kalau grafiknya beda lagi? Misalkan seperti ini. Nah, ini pun juga berpengaruh. Tapi dia berpengaruhnya ada batas. Dia berpengaruh dari suatu nilai kecil ke nilai besar, itu dia turun nilai Y-nya. Tapi pada nilai yang di atas dari nilai, misalkan ini saya sebutkan nilai A, ini nilai B, menuju ke nilai C, dari B ke C dia pengaruhnya justru dia naik. Nah, ini pun juga berpengaruh. Cuman dia pengaruhnya adalah polinomial. Ada lagi pengaruh yang eksponensial. Eksponensial ada juga yang pengaruhnya eksponensial gitu ya. Nah, ini semuanya ini bisa kita analisis pengaruh atau tidaknya ini dengan menggunakan ANOVA. Meskipun secara grafik kita sudah bisa lihat bahwa yang merah ini dia X-nya ini nggak pengaruh ini.
Tapi kalau ada data yang warnanya biru, oh ini X-nya ini berpengaruh, tapi pengaruhnya dia linear. Linear dan semakin tinggi X-nya, semakin besar nilai X-nya, nilai Y-nya pun juga makin besar. Ada juga pengaruhnya dia secara polinomial. Bisa polinomial seperti ini, cekung gini, ada juga yang cembung. Nah, jadi kita akan lihat dari satu sisi dulu, yaitu ANOVA. ANOVA di sini adalah analisis ovarian yang merupakan salah satu tools dari statistik yang bisa membuktikan apakah suatu parameter itu berpengaruh atau tidak terhadap suatu hasil. Tuh. Nah, jadi sekarang saya akan coba bahas mengenai contoh kasusnya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini contoh kasus penerapan ANOVA untuk percobaan satu faktor, yaitu di sini ada sebuah tabel ya. Kalian bisa lihat. Tabel ini adalah data yang diperoleh dari sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan dosis bahan A terhadap produksi yang dihasilkan. Nah, di sini kalau kita lihat dosisnya itu divariasikan dari 0, 16, 32, 48, dan 64. Dari masing-masing penambahan ini diperoleh data produksi ya. Untuk penambahan 0 itu 100. Penambahan 16, 100 produksinya. Tapi penambahan 32 dia 90. Penambahan 48, 80. Dan penambahan 64 dia 90. Nah, ini si peneliti ini tidak puas cuman satu kali percobaan, tapi diulang lagi percobaannya. Sampai 8 kali pengulangan dengan kondisi yang sama. Di sini ada penambahan dosis 0, 16, 32, 48, dan 64. Lalu dari hasil yang sudah diperoleh ini, datanya ada macam-macam seperti ini. Kemudian dia menganalisis apakah penambahan dosis bahan A ini berpengaruh apa tidak ya sebenarnya ini terhadap produksi yang dihasilkan. Nah, dia kemudian membuat sebuah tabel, namanya tabel ANOVA di sini. Dari data ini, ya, dihasilkan tabel seperti yang di bawah ini, namanya tabel ANOVA. Diperoleh derajat kebebasan, kemudian ada JK ini ya. JK itu adalah jumlah kuadrat. JK itu adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ya. Kemudian ada KT. KT itu adalah kuadrat tengah. Dan dB. dB itu derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Nah, dari tabel ANOVA ini, akhirnya itu adalah kita mendapatkan sebuah F hitung. Sebuah F hitung. Jadi dari tabel ANOVA, ini nanti diperoleh namanya F hitung. Kemudian F hitung ini dibandingkan dengan F tabel. Nah, dari perbandingan F tabel dengan F hitung ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dosis bahan A ini berpengaruh atau tidak terhadap produksi. Nah, jadi materi yang sekarang saya mau sampaikan itu adalah sampai kita bisa menghitung
F hitung ini. Ya. Kasusnya adalah seperti yang ada di tabel atasnya ini, yaitu tabel hasil percobaan dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dosis bahan A terhadap produksi yang dihasilkan. Nah, di sini saya menampilkan Excel-nya ya. Menampilkan Excel-nya yang nanti kalian bisa otak-atik. Dari Excel ini, data yang perlu kita himpun itu yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata itu dari masing-masing ini ya, dari masing-masing variabel. Dari masing-masing variabel, ini kita rata-ratakan. Kemudian dari rata-rata tersebut dikuadratkan. Dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dia dijumlah. Gitu ya. Lalu ada data yang berhubungan dengan total dari data ini, semuanya ini. Ada total. Nah ini, totalnya dari semua data ini dijumlahkan. Kemudian ada rata-rata dari rata-rata atau disebutnya rataan umum. Nah, rataan umum itu adalah jumlah dari semua data tersebut dibagi dengan jumlah dari datanya ya. Jumlah dari data. Itu disebut rataan umum. Nah, selanjutnya yang diperlukan lagi itu masing-masing data tersebut itu dikuadratkan di sini. Dikuadratkan di sini. Ya. Jadi ini adalah kuadrat dari yang ini. Tabel utamanya ini, data utamanya, dan seterusnya. Kemudian dari masing-masing yang sudah dikuadratkan tersebut dijumlahkan lagi. Jumlahkan sampai yang variabel ke-64 ini. Nah, setelah masing-masing ini dijumlahkan lagi. Nah, ini dijumlahkan dari masing-masingnya. Itu ya. Nah, setelah itu kita buat, baru kita menyusun langkah-langkah perhitungannya. Di sini ada kita perlu data perlakuan atau level. Nah, di sini perlakuan atau levelnya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu level dari dosisnya ini ada 5 ya. 0, 16, 32, 46, dan 64. Kemudian pengulangan. Di sini pengulangan yang dilakukan oleh peneliti tersebut ada 8 kali. Ini notasinya R. Sedangkan perlakuan tadi atau level notasinya N. Kemudian menghitung DB perlakuan. DB perlakuan itu adalah derajat kebebasan untuk perlakuan. Nah, di sini rumusnya adalah N-1. Maaf, ini saya ganti. N-1. Kemudian hasilnya adalah 5 dikurang 1 adalah 4. Selanjutnya adalah DB galat. Atau galat ini kalau kita Inggriskan adalah error ya. DB error. Derajat kebebasan untuk yang error. Di sini adalah T ini saya ganti N. Nah, ini N dikalikan R-1. R dikurang 1, 8 dikurang 1, 7, dikali 5 adalah 35. Itu ya. Kemudian DB totalnya itu adalah DB galat ditambah DB perlakuan. Ini dijumlahkan. Nah, setelah itu kita menghitung faktor koreksi.
faktor koreksi di sini rumusnya adalah rata-rata dari data kuadrat dikalikan N dikalikan R. Nah, ini rata-rataan umum ini ya. Rata-rataan umum dikalikan N dikalikan R. Dapatlah faktor koreksi. Setelah faktor koreksi kita hitung, kita menghitung JKT. JKT itu adalah jumlah kuadrat tengah. Jumlah kuadrat tengah ya. JKT, jumlah kuadrat tengah. Kemudian, bukan tengah tapi total. Total. Kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian JKG, jumlah kuadrat galat. KTP, sedangkan KTG ya. Nah, ini menghitung JKT, jumlah kuadrat total, itu rumusnya adalah jumlah dari kuadrat data masing-masing respon dikurang FK. FK itu tadi adalah faktor koreksi. Nah, ini FK-nya di sini, sedangkan yang jumlah kuadrat data itu ada di sini. Yang tadi kita kuadratkan ya, masing-masing datanya kemudian dijumlahkan. Oke. Selanjutnya menghitung JKP. JKP ini jumlah kuadrat perlakuan. Rumusnya adalah R dikalikan dengan jumlah kuadrat rata-rata dikurangi FK. Jadi R, ini R ya 8, kemudian dikalikan jumlah kuadrat rata-rata, itu ini jumlah dari kuadrat rata-ratanya, kemudian dikurang FK. FK itu yang ini tadi, FK. Setelah itu kita menghitung JKG. JKG ini adalah rumusnya JKT dikurangi JKP. JKT dikurangi JKP. Oke, setelah itu ngitung KTP. KTP di sini kuadrat tengah perlakuan, rumusnya adalah JKP dibagi dengan derajat kebebasan dari perlakuan. Ya. Lalu KTG, rumusnya adalah JKG. JKG itu adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat kebebasan galatnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung F hitung. F hitung di sini adalah KTP dibagi dengan KTG. KTP itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, setelah kita dapatkan semuanya tadi, kita susun dalam sebuah tabel ANOVA seperti berikut. Susunannya itu adalah perlakuan, galat, lalu total. Kemudian di sini ada DB, derajat kebebasan, JK, jumlah kuadrat, KT itu adalah
kuadrat tengah. Nah, di sini adalah JKP. JKP jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ini kita ambil dari hasil perhitungan yang JKP di sini. Kemudian JKG. JKG itu adalah jumlah kuadrat untuk galat. Nah, kita ambil dari hasil perhitungan yang JKG ini. Kemudian total, ini adalah jumlah kuadrat total ya. Jumlah kuadrat total. Yang kita ambil dari hasil perhitungan yang ini. Nah, bisa juga ini kita lihat hasil dari total ini adalah jumlah dari perlakuan plus galat ini. Ya. Nih, kalau kita lihat hasil dari JKT ini sama dengan penjumlahan dari perlakuan plus galat. Kemudian DB. DB di sini derajat kebebasan untuk perlakuan. Nah, yang 4 ini kita ambil dari data DB yang perlakuan di sini, N-1. Kemudian DB untuk galat, ini kita ambil dari DB galat, yang di atas ini ya, N dikalikan R-1. Nah, lalu total. Total kita jumlahkan langsung, bisa. Atau kita ambil DB plus DB galat plus DB perlakuan. Atau N dikali R-1. N kali R. N kali R. 40. Berarti ini dikurung. Oke ya. Nah, begitu sudah, maka kita letakkan yang KT. KT untuk perlakuan, ini kita ambil dari hasil perhitungan yang KTP ini. Kemudian untuk KT galat, ini kita ambil dari KTG. Setelah itu F hitung, kita ambil dari hasil perhitungan F hitung di sini. Nah, ini cara untuk menghitung dan membuat tabel ANOVA. Nah, rumus-rumus ini tuh ada di apa namanya, di buku Montgomery ya, ada di buku Montgomery. Nanti saya share bukunya yang membahas tentang perancangan percobaan untuk satu faktor. Nah, ini rumus-rumusnya ada di buku Montgomery. Nah, ini ya. Rumusnya ada di materi yang sebelumnya yang sudah saya share ke kalian yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah rumus dari Montgomery yang digunakan untuk menghitung contoh kasus tadi. Nah, cuman di sini ada beberapa notasi-notasi yang saya yang saya koreksi gitu ya, untuk menyesuaikan dengan yang versi bahasa Indonesia. Oke. Nah, nanti ini perhitungan yang tadi, yang Excel, akan saya share ke kalian ya, untuk kalian bisa pelan-pelan lihat urut-urutannya gitu ya. Yang pertama itu menghitung rata-rata dulu. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua itu menghitung kuadrat rata-ratanya. Yang ketiga itu menghitung ini total. Ini saya kasih apa namanya, angka aja, urutan, supaya ada informasi. Kemudian yang kelima menghitung respon ini, kuadrat respon yang totalnya ada di sini. Yang keenam, lalu selanjutnya menghitung ini 7. Gitu ya, seterusnya sampai yang terakhir. Jadi ada berapa perhitungan ini? Ada 18. Ada 18 perhitungan dan terakhir ini tabel ANOVA. Nah, setelah kita mendapatkan tabel ANOVA, maka tahap berikutnya kita menentukan yang F-tabel. Nah, di F-tabel ini ada keterangan 0,05, titik koma 4, titik koma 35. Dari mana ini asalnya? Ya, ini saya kasih warna supaya kelihatan. Saya kasih warna supaya kelihatan dulu ya. Ya. Nah, di sini ada 0,05, kemudian ada 4, ada 35. Ini angka dari mana ini? Nah, 0,05 itu adalah angka yang menunjukkan tingkat kepercayaan 95%. Ini 0,05. Lalu angka 4 ini menunjukkan derajat kebebasan perlakuan. Yang ini ya, warna biru. Ini saya beri warna yang sama. 4 ya, warna biru. Kemudian 35 ini dari mana? 35 itu adalah ini. Derajat kebebasan untuk yang error. Yang error. Yang 35 adalah derajat kebebasan untuk yang error. Jadi nih, nah setelah kita punya angka ini baru kita cek di tabel yang kemarin sudah saya share juga, yaitu tabel yang berikut. Nah, ini ya. Tabel yang berikut. Nah, tadi itu F tabelnya adalah F tabel 0,05, kemudian ada 4, kemudian ada 35 ya. Nah, 0,05 ini derajat kebebasan, ini adalah tingkat kepercayaan 95%. Angka 0,05 itu berasal dari 100% dikurang 95%. Sama dengan 5%. Nah, 5% ini adalah 0,05. Nah, dari sini
asalnya. Ya. Kemudian 4 dan 35 ini tadi adalah derajat kebebasan untuk perlakuan yang 4. Yang 35 ini adalah derajat kebebasan untuk yang error atau galat. Nah, di sini kita lihat ada V1 dan V2. V1 itu berlaku untuk derajat kebebasan perlakuan atau treatment. Ini V1, sedangkan yang 35 ini V2. Nah, V1 itu yang arahnya ke sini. V2 itu yang arahnya ke bawah. Nah, di sini ada 4 untuk V1, berarti 4 di sini. Kemudian V2-nya 35. Nah, berada di antara 40 sama 30. Nah, berada di sini ya. Ini 4. Nah, di sini angka dari pertemuan tersebut adalah berada di 2,69 dan 2,61. Berarti ada di antara 2,69 dan 2,61. Ini ada di dua angka tersebut, sehingga kita bisa perkirakan kalau 30 dengan 40 berarti dia 35 ada di tengah-tengahnya ya. Ada di tengah-tengahnya. Berarti kalau ini 2,61, di sini 2,69, berarti diantaranya adalah tambah 4, 2,67. Kira-kira itu. Jadi kira-kira ada di 2,67 untuk F tabelnya. Oke. Lalu kembali lagi ke Excel. Nah, di sini ada 2,65. 2,65 atau 2,67 ya. Oke, setelah itu baru kita analisa. Kita analisa bagaimana apakah si parameter dosis tadi itu berpengaruh apa tidak ya terhadap apa namanya produksi. Nah, untuk bisa menganalisa itu, jadi kita lihat di materi yang sebelumnya. Ini materi yang sebelumnya yang sudah saya infokan ke kalian. Jadi analisanya adalah jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka faktor X tersebut atau parameter tersebut berpengaruh terhadap hasil atau terhadap respon atau terhadap Y. Nah, jadi kalau kita apa namanya? Kita kembali lagi ke Excel-nya tadi ya. Nah, ini kelihatan bahwa F tabel itu atau F hitung ini lebih besar dari F tabel. Artinya di sini penambahan dosis bahan A ini berpengaruh terhadap produksi. Jadi ini kesimpulannya. Berdasarkan dari nilai F tabel dan F hitung. Jadi analisisnya, analisis
Ini adalah urutan yang ke-21. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka parameter X berpengaruh terhadap Y atau terhadap hasil. Gitu ya. Sehingga kesimpulannya sesuai dengan kasus yang diteliti, yaitu penambahan dosis bahan A berpengaruh terhadap produk. Nah, dari sini ada pertanyaan dari urut-urutan ini. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, bukan bertanya Pak, ingin mengkoreksi sedikit Pak untuk nilai 2,67. Yang tadi kan 2,65. Menurut saya 2,65 sudah benar Pak, karena 2,69 dikurang 2,61 itu hasilnya 0,08. Bagi 2, 0,04. Jadi 2,61 ditambah 0,04. Jadi lebih dekat kemana? 2,65 Pak. 2,65 ya. 2,69, 2,61. Ya. Kan 0,08 kan? Oh iya betul betul. Ya betul. 2,65 ya. 2,65. Oke. Kemudian saya ingin bertanya soal itu kan analisisnya artinya F itu jika F itu lebih besar daripada apa tadi sekali Pak, F tabel, maka dia itu jadi analisisnya kesimpulannya itu berpengaruh terhadap produksi. Nah, apakah ada seperti kayak apa namanya, berapa besar selisihnya gitu Pak, maka dia berpengaruh? Maksudnya itu kan pengaruh, selisihnya gede itu kan Pak, apakah Ya. ada batasnya sampai dia nggak berpengaruh Pak? Ya, jadi selisih itu menunjukkan tingkat apakah dia itu sangat berpengaruh apa tidak gitu ya. Nah ini memang kebetulan faktornya cuma satu, artinya parameternya cuma satu, sehingga untuk bisa melihat parameter yang lain itu perlu ANOVA yang lain gitu ya. Jadi kalau ada 2 faktor, 3 faktor itu perhitungan ANOVA-nya tidak seperti yang sekarang. Jadi ada perbedaan. Tapi berdasarkan perbedaan antara F hitung dengan F tabel, semakin besar perbedaannya, ya, maka itu menunjukkan bahwa faktor tersebut makin berpengaruh. Dan semakin mendekati dengan nilai F tabel, jika F hitungnya mendekati F tabel, maka dia semakin kurang pengaruhnya gitu. Nah, kalau selisihnya itu sedikit, misalkan di sini 2,65 gitu ya, tapi selisihnya satunya lagi untuk F hitungnya adalah 2,7 misalkan, kan itu selisihnya 0,05 ya. Nah, tetap aja kita ngambil kesimpulan bahwa ada pengaruh. Cuman memang pengaruhnya kecil gitu ya. Ada pengaruh, tapi pengaruhnya kecil. Terus kemudian saya ingin bertanya lagi Pak, untuk 95% tadi dapat dari mana Pak? Soalnya saya ngelewatin itu tadi Pak. Ya, jadi tingkat kepercayaan 95% itu adalah apa namanya? Tingkat kepercayaan yang umum diterapkan di dalam perhitungan statistik. Dan kalau di soal itu nanti akan disebutkan. Tolong dianalisa dengan tingkat kepercayaan 95% misalkan. Kayak gitu. Jadi nanti ada informasinya itu ya, bahwa
tingkat kepercayaannya adalah sekian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Halo Pak, halo. Halo Ya. Pak. Pak, tadi kan saya pergi Pak. Boleh ini nggak Pak? Secara singkat aja Pak yang ini Pak. Yang ini Pak. Ya, yang ini tuh nanti Farendra bisa ngeklik ya. Ini berasal dari mana? Nah, ini nanti bisa diklik asal-usulnya. Berarti konsepnya kayak uji T gitu ya Pak? Sama ya? Sama, ya, sama. Aja sih Pak. Jadi ini Farendra bisa cek ya di masing-masing angka di sini, di tabel ini ya. Ini ngambil dari mana gitu ya. Nah, nanti menunjuk ya. Itu Farendra. Tapi Baik, Pak. intinya yang ini. Intinya itu adalah kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel ini ya. F hitung dengan F tabel. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini kan kita cuma tahu berpengaruh apa nggak berpengaruh aja Pak. Tapi Ya. nggak tahu kita pengaruhnya itu baik atau enggak gitu ya. Mm-mm. Apa gimana? Ya, Itu aja sih jadi Pak. kalau kita ingin melihat tadi ya, berpengaruhnya apakah itu dia naik apa turun gitu ya, itu kita baru siapkan grafik seperti ini. Karena kalau tidak melihat grafik, kita tidak tahu apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, grafik ini saya ambil dari rata-rata ya, dari rata-rata. Nah, ini rata-rata untuk nilai Y-nya, sedangkan nilai X-nya itu saya ambil dari penambahan dosisnya ini. Gitu. Jadi tidak semua data di pengulangan 1 sampai 8 ini saya masukkan tidak, tapi saya ambil yang rata-ratanya aja. Nah, artinya apa? Di sini kan kesimpulannya sudah menyebutkan ya bahwa penambahan dosis A berpengaruh terhadap produksi. Lalu pengaruhnya apa? Pengaruhnya dia bahwa semakin besar penambahan dosisnya itu, maka dia cenderung produksinya turun. Produksinya turun, tapi ada peningkatan lagi pada saat penambahan dosis yang kesekian. Nah, itu bahasa di analisanya seperti itu nanti. Bisa terjawab? Bisa Pak. Oke, jadi memang betul pertanyaannya bahwa statistik ini, ANOVA ini hanya menyampaikan kesimpulan bahwa parameter A berpengaruh terhadap Y, parameter X berpengaruh terhadap Y. Tapi seberapa pengaruhnya itu kita perlu mempelajari grafiknya. Gitu ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan malam ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ini nanti akan saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.